Kampanye politik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Melkianus Sairdekut dan Kelvin Keliduan di Desa Amdasa, menyentuh hati banyak warga yang sampai meneteskan air mata saat mendengar pidato Melkianus Sairdekut. Di Kampung Amdasa, hubungan kekeluargaan antara Amdasa dan Seira terasa sangat kuat, seperti ikatan pala gandung yang menjadikan mereka bagaikan saudara kandung yang tidak mungkin terpisahkan. Dalam kampanye tersebut, tim Jurkam, salah satunya Harens Fenan Labir, menyampaikan program-program prioritas kepada masyarakat, yang nantinya akan dikerjakan oleh pasangan Melkianus Sairdekut dan Kelvin Keliduan saat terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar. Warga masyarakat Amdasa menyambut kedatangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Melkianus Kelvin bersama tim dengan penuh kegembiraan. Melkianus Sairdekut dikatakan oleh warga masyarakat setempat bahwa dia adalah bagian dari keluarga kandung yang telah lama dinantikan untuk hadir di negeri itu. Ini tayangan lengkapnya. Yang saya hormati Pak Bupati bersama istri dan Pak Wakil Bupati bersama istri. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenang, Sekretaris, dan semua jajaran Tim Pemenang MK. Yang saya hormati saudaraku pimpinan partai politik pengusung dan pendukung Bupati dan Wakil Bupati kita. Dan yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, masyarakat Amdasa, selamat malam dan shalom salve. Terima kasih karena sudah larut malam seperti ini, tetapi Bapak Ibu masih bertahan untuk mendengarkan pidato politik dan juga pesan-pesan politik dari kami. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, visi besar Bupati dan Wakil Bupati kita ini adalah kerjakan kesejahteraan Tanimbar untuk kebaikan bersama. Sekali lagi, visi Bupati dan Wakil Bupati kita, Melkianus dan Kelvin, yaitu kerjakan kesejahteraan Tanimbar untuk kebaikan bersama. Berarti beliau berdua ini pada saat dilantik tahun depan nanti, pekerjaan mereka, salib yang mereka pikul ini bukan saja untuk melihat satu orang, dua orang, kelompok, atau tim sukses, atau partai politik pengusung, tetapi mereka akan melihat semua masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini. Apa yang mesti mereka lakukan untuk 5 tahun ke depan, Bapak Ibu dan saudara-saudari? Sudah tentu visi dan misi dan program prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati kita ini. Tadi sudah dijelaskan oleh saudara-saudaraku pimpinan partai politik. Ada beberapa program prioritas yang mereka sudah sampaikan. Saya mau sampaikan 2 atau 3 program prioritas lainnya untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari, sehingga Bapak Ibu bisa menentukan pilihan yang benar kepada calon Bupati kita, Melkianus dan Kelvin. Program prioritas yang pertama, Bapak Ibu, Bupati dan Wakil Bupati kita ini mereka akan melihat kesejahteraan ASN dan P3K. Mengapa Bapak Ibu dan saudara-saudari? Kita punya ASN dan P3K ini, mereka kalau tugas, mereka mengeluh karena sebagian besar mereka sudah kredit. Dan juga mereka punya insentif menjadi kendala bagi kita. Dan oleh sebab itu, program prioritas Bupati dan Wakil Bupati kita ini adalah mereka akan mendorong untuk insentif PNS dan P3K di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kita naikkan sedikit saja. Bukan besar, sedikit saja, untuk menambah penghasilan mereka, kebutuhan sehari-hari mereka. Mengapa insentif ini diberikan? Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita punya anak-anak PNS dan P3K. Kalau kita lihat di 10 kecamatan ini masih kurang, Bapak Ibu. Di Desa Amdasa ini kalau ada pustu atau puskesdes, mungkin saja tenaga medis masih kurang. Betul Bapak Ibu? Dan oleh karena itu, Bupati dan Wakil Bupati kita ini, mereka sudah mempertimbangkan soal jumlah tenaga medis dan juga tenaga pendidik di Tanimbar. Tahun ini kita punya penerimaan CPNS dan P3K. Itu kurang lebih 1000 sekian. Rekrut tenaga P3K dengan CPNS
bukan karena seorang bupati atau seorang PJ bupati yang dia menentukan kuota. Tidak. Kuota itu ditentukan oleh pemerintah pusat untuk nantinya dikasih kepada Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami pemerintah daerah dengan DPRD hanya bisa mengusulkan kuota itu kepada pemerintah pusat. Contoh, kesehatan kita usul 500, pendidikan kita usul 700, umum kita usul 800. Tetapi yang menentukan untuk kuota Tanimbar itu hanya 1000 sekian, dan hari ini Bapak Ibu punya anak-anak bisa ikut tes seleksi. Kalau ada calon bupati yang datang bilang bahwa saya yang mengusulkan itu lalu kuota itu datang ke Tanimbar, tidak. Tidak Bapak Ibu. DPRD bersama pemerintah daerah kita bahas bersama dan kita pecahkan bersama persoalan soal ASN dan P3K, soal kekurangan tenaga guru, soal kekurangan tenaga medis, dan kita usulkan itu kepada pemerintah pusat. Kita usul 5.000, tetapi karena kemampuan keuangan negara tidak mencukupi, maka yang datang itu hanya 1.000 lebih. Dan bukan siapa-siapa calon bupati lain yang bilang karena saya. Tidak Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tidak. Yang ada itu adalah kesepakatan kita bersama. Karena saya juga anggota DPRD baru terpilih periode ini, sudah masuk 2 periode. Saya dari Tutu Kembong, Ernst Venin Lambert dari Tutu Kembong. Bapak Ibu dan saudara-saudari. Yang berikut, bupati dan wakil bupati kita ini akan memberikan bantuan kepada mahasiswa akhir studi. Bagi anak-anak kita yang kuliah, yang sudah mengakhiri studi. Contoh, sementara susun skripsi, proposal, turun KKN, pasti kita butuh biaya besar. Di antara Bapak Ibu dan saudara-saudari yang punya anak kuliah sudah tentu merasakan hal yang sama yang saya sampaikan. Betul Bapak Ibu? Dan oleh karena itu ada anggaran di APBD Bapak Ibu. Ada yang namanya dana bansos, ada yang namanya dana hibah. Dana hibah itu kita anggarkan kurang lebih 3 miliar setiap tahun APBD berjalan. Dan oleh karena itu dana itu diperuntukkan untuk apa? Dikasih kepada mahasiswa akhir studi. Dana bansos dikasih untuk siapa? Dana bansos dikasih untuk ormas, OKP, LSM, dikasih untuk rumah tempat ibadah, gereja, masjid, pura, dan lain-lain. Saya dengar bahwa gereja kita di Amdasa ini bulan November akan diresmikan. Saya dengar begitu. Apa ini betul atau tidak? Desember mau diresmikan. Mungkin saja ada calon bupati lain yang datang menjanjikan bahwa saya akan kasih bantuan APBD. Saya tidak tahu apa benar atau tidak. Tetapi untuk rumah Tuhan, kami tidak bisa berjanji kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari. Bupati dan wakil bupati tidak bisa berjanji hari ini bahwa kita akan kasih nilainya sekian-sekian. Karena mengapa Bapak Ibu? Untuk bantuan gereja ini ada juga sudah tersedia anggarannya itu Bapak Ibu. Bukan saja desa Amdasa yang kita kasih, tetapi ada rumah ibadah di desa-desa lain, di umat-umat yang lain, di jemaat-jemaat yang lain, yang nanti kita kasih peruntukan dana itu kita bagi. Kalau 3 miliar, bukan 3 miliar semua itu dikasih ke salah satu gereja, tidak Bapak Ibu. Nanti kita kasih misalnya gereja A kita kasih 50 juta, gereja B kita kasih 20 juta, dan lain-lain. Kalau ada calon bupati lain datang dia bilang bahwa nanti pilih beta terpilih, beta kasih 500 juta, beta kasih 1 miliar, itu pembohongan terhadap masyarakat. Betul? Bapak Ibu. Jadi saya bicara ini, saya anggota DPRD aktif. Saya dengan Bapak Gottlieb Sileti, saya dengan Bapak Beikorn Paulun, kita setiap saat bahas APBD. Saya juga dibanggar sama dengan Bapak Beikorn Paulun yang tadi bicara. Kalau orang lain, calon bupati lain yang punya tim sukses, yang bukan DPRD, bicara soal halal ini, dipertimbangkan baik-baik. Karena mereka tidak tahu apa itu APBD. Batang tubuh APBD, bicara soal anggaran ini kita bagi-bagi, mereka tidak tahu. Bapak Ibu dan saudara-saudari. Betul Bapak Ibu? Jadi bapak-bapak ini saya pastikan malam ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya sangat optimis bahwa kampanye Melkianus dan Kelvin malam ini menggugah hati Bapak Ibu, membenarkan apa yang kita bicarakan hari ini benar dan tidak salah. Mungkin saja calon bupati dan wakil bupati lain yang sudah datang di negeri ini untuk menyampaikan visi misi, Bapak Ibu pasti meragukan. Mengapa meragukan? Karena mereka menyampaikan visi misi tidak dilandasi dengan indikator, tidak dilandasi dengan alasan mengapa program ini dilakukan. Betul? Dan oleh karena itu hanya Melkianus dan Kelvin yang punya program hari ini menyentuh kepada rakyat.
Kami tidak bisa menjanjikan bahwa program ini kita kasih 200 juta, kita kasih 300 juta. Tidak. Yang kita kasih itu hanyalah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Berikut Bapak Ibu. Masyarakat ini kalau ketemu bupati dan wakil bupati di periode sebelumnya, mereka mengeluh kepada kami. Kami ketemu ajudan, kami ketemu sespri. Susah sekali kita ketemu bupati. Susah sekali kita ketemu wakil. Betul Bapak Ibu? Betul. Oleh sebab itu, bupati dan wakil bupati kita ini, mereka punya salah satu program prioritas yang pertama adalah jumpa rakyat bersama bupati dan wakil bupati kita. Jumpa mereka ini tidak pakai sespri, tidak pakai ajudan. Mengapa tidak pakai sespri? Mengapa tidak pakai ajudan? Karena yang nanti berjumpa dengan mereka ini adalah masyarakat kecil ini, masyarakat yang tidak tahu apa-apa ini. Masyarakat ini bukan mereka ini PNS, bukan mereka ini P3K, bukan mereka ini tentara atau polisi. Mereka ini masyarakat biasa, pingin mau ketemu bupati dan wakil bupati, tidak pakai ajudan Bapak Ibu dan saudara. Setiap bulan satu kali, bupati dan wakil bupati ini ketemu rakyat dengan satu alasan. Mereka pingin dan mereka mau tahu kegelisahan rakyat, persoalan rakyat, apa yang rakyat ini mau sampaikan kepada kita. Kalau hanya melalui tim sukses, kalau rakyat hanya kasih ke saya sebagai ketua partai untuk aspirasi ini disampaikan kepada Bapak Melkianus dan Kelvin, mereka bilang tidak boleh. Saya langsung mau ketemu dengan masyarakat. Saya mau tanya keluhan mereka apa. Betul Bapak Ibu? Dan oleh sebab itu, satu bulan satu kali mereka membuka pintu itu kediaman bupati, membuka pintu itu kediaman wakil bupati untuk menerima Bapak Ibu dan saudara-saudara Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ini kegiatan yang masuk akal, bukan kegiatan yang bermimpi besar, tetapi nantinya tidak bisa terjawab Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yang berikut, ada program bupati dan wakil bupati kita ini untuk membantu kita punya anak-anak muda yang punya potensi, yang punya kualitas untuk bergerak di bidang perikanan, bidang pertanian, perbengkelan dan lain-lain sebagainya. Kalau kita berjalan di 10 kecamatan ini, kita berjalan di 82 desa ini, kita temukan anak-anak muda ini punya kualitas. Tetapi mereka tidak tersedia berbagai kebutuhan yang mereka butuhkan. Saya kasih contoh, perbengkelan. Mereka bisa las besi, mereka bisa ganti mobil punya ban, motor punya ban, tetapi mereka tidak punya uang untuk membeli alat-alat itu. Betul Bapak Ibu? Oleh sebab itu bupati dan wakil bupati kita ini, kami sebagai DPRD aktif sudah sampaikan, ada anggaran yang tersedia di Perindakop, ada anggaran yang tersedia di dinas sosial yang namanya KUBE, kelompok usaha bersama. Kita meminta dua dinas ini untuk menganggarkan anggaran di sana, untuk bupati dan wakil bupati memerintahkan dua dinas ini untuk menganggarkan anggaran itu dikasih kepada anak-anak muda kita yang berkualitas, yang mereka punya usaha kecil mikro untuk membantu mereka punya keluarga kebutuhan. Itu kegiatan yang nantinya jadi. Karena apa? Anggaran ada Bapak Ibu. Dinas sosial sudah siapkan anggaran, Perindakop sudah siapkan anggaran. Kita tinggal bilang bupati dan wakil bupati, anggarkan 1 tahun itu 1 miliar itu sudah paling cukup, malah lebih dari sisa. Bukan kita janji untuk kasih 200 juta, tidak. Kita kasih 3 juta, 1 juta, 2 juta, cukup. Cukup Bapak Ibu. Dan oleh karena itu saya mengajak kita semua masyarakat Amdasa ini, jangan kita dipolitisasi dengan janji-janji mulok. Jangan kita dipolitisasi dengan program-program prioritas mereka yang nantinya jadi Bapak Ibu bingung sendiri. Tidak masuk akal Bapak Ibu. Orang mau datang dapat suara di sini, mereka harus membujuk merayu Bapak Ibu dengan KTP, dengan uang, tetapi dengan program akal-akalan. Bapak Ibu terpengaruh, Bapak Ibu pilih, maka Bapak Ibu akan salah sendiri. Yang program berikut terakhir, saya terakhir MC mohon maaf, saya terakhir. Masyarakat Tanimbar ini sebagian besar kita menjual hasil lokal kita ke Tual, ke Papua, ke Dobo, dan juga daerah lain. Kita jual hasil lokal kita apa? Kita jual pisang, kita jual ubi, kita jual keladi di Tual, di Dobo, di Papua. Betul Bapak Ibu? Oleh karena itu,
Salah satu ide gagasan dari bupati dan wakil bupati kita ini adalah sekarang ini pasar sudah ada. Di 10 kecamatan ini kita sudah bangun pasar untuk tersedia bagi masyarakat lokal. Saya kasih contoh di Nirunmas. Di Nirunmas itu setiap panen ubi keladi pisang, masyarakat itu berjualan di Tual, di Dobo dan di mana-mana. Kalau kita hitung, kalau mereka jual ubi 5 buah ubi, di Tual itu baru dapat 100.000. Kalau kita hitung transportasi mereka pulang pergi, sudah lebih dari 100.000. Dan oleh karena itu, bupati dan wakil bupati kita ini, mereka akan menyiapkan pasar. Pasar sudah ada. Bagaimana kita siapkan ini dinas-dinas yang mengelola soal Bapak Ibu punya makanan lokal ini untuk dijual saja di Tanimbar. Mungkin saja ke depan, bupati dan wakil bupati kita siapkan anggaran untuk kita beli makanan-makanan lokal dari masyarakat kita ini, pisang keladi dan sebagainya. Nanti pemerintah daerah yang jual keluar, bukan lagi masyarakat sendiri berjalan naik kapal pergi lalu jual di luar. Betul Bapak Ibu? Saudara bupati, lihat saya di sini. Bupati dan wakil bupati, masyarakat lokal ini punya kebutuhan satu itu. Kalau kita ke pelabuhan Somlaki, kita ke pelabuhan Larat, banyak sekali orang Tanimbar muat pisang banyak-banyak itu ke kapal lalu bawa ke Papua. Betul Bapak Ibu? Orang Amdasa mengalami seperti ini? Jangan bikin mereka jual lagi di sana, bupati dan wakil bupati. Tidak boleh. Jual saja di Tanimbar ini. Pemerintah daerah siapkan anggaran untuk kita beli Bapak Ibu punya makanan. Pemerintah daerah yang nanti kelola makanan itu, pisang dijadikan kerupuk dan lain-lain untuk kita jual keluar. Jangan lagi mereka jual keluar. Itu yang mesti saya lakukan dan saya sampaikan hari ini bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Terakhir Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu sudah puas toh? Sudah puas toh? Berarti pilih Melkianus dan Kelvin. Calon bupati lain itu mereka punya partai pengusung hanya 2-3 dan anggota DPRD kemungkinan 1, 2 atau 3 saja. Tetapi mereka tidak bisa menjelaskan soal ini. Betul Bapak Ibu? Karena program mereka tidak bisa menyentuh kepada rakyat kecil. Bicara soal pemberdayaan, bicara soal perikanan, pertanian, itu yang mesti dibicarakan. Bukan bicara yang lain. Betul Bapak Ibu? Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang jauh sana Bapak Ibu, saya minta mari kita pilih Melkianus dan Kelvin. Karena mereka prioritas yang namanya program pemberdayaan bagi masyarakat. Kita kurangi infrastruktur. Karena infrastruktur itu juga nanti bikin kita masyarakat ini susah. Kita kasih perut mereka ini kenyang dulu Bapak Ibu, Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Kita kasih Bapak Ibu ini punya perut ini kenyang dulu. Kalau infrastruktur itu nanti tambahan saja program prioritas berikut. Tapi program 10 prioritas yang tadi saya sampaikan itu nantinya akan dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati kita. Terakhir, calon Bupati dan Wakil Bupati kita akan menghadapi juga calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Betul Bapak Ibu? Surat suara Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berjalan ke bilik TPS nanti, Bapak Ibu akan dikasih surat suara Bupati, Wakil Bupati dan juga surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur. Hari ini kita punya Bupati dan Wakil Bupati ini diusung oleh Partai Amanat Nasional. Saya sebagai ketua partai, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kami memberikan rekomendasi kepada Bupati dan Wakil Bupati kita ini. Wakil Bupati sebagai kader Partai Amanat Nasional. Dan juga kita punya calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pamurad Ismail dan Michael Watini. Mereka berdua ini calon dari Partai Amanat Nasional, calon dari Partai PKS dan juga partai-partai lain. Mereka sudah memberikan komitmen kepada kita untuk 11 kabupaten kota ini Bapak Ibu. Setelah kita menghitung kekuatan mereka, kita sudah menang kurang lebih 9-10 kabupaten kota di Maluku. Dan oleh karena itu Bupati dan Wakil Bupati kita ini sudah memberikan dukungan kepada Gubernur Maluku, Wakil Gubernur Maluku, Pamurad Ismail dan Wakil Matimena untuk pilih nomor urut 2. Kalau Bupati Melkianus dan Kelvin kita pilih nomor urut 2, maka Gubernur juga kita pilih nomor urut 2. Mengapa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena program setelah mereka terpilih, maka kita bangun komunikasi baik juga dengan Gubernur Maluku. Kita bangun komunikasi baik juga dengan DPR RI, karena istri Gubernur Maluku, Ibu Widya Pratiwi, terpilih sebagai anggota DPR RI. Sehingga komunikasi kita usul ke atas
program-program yang lain yang nanti kita usul baik itu provinsi maupun pusat, dia nyambung dengan kabupaten kota. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kabupaten kita pilih nomor 2 dan gubernur kita pilih nomor 2. Setuju Bapak Ibu? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan salve. Salve. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya tidak menyampaikan orasi politik pada malam ini dengan gaya politik. Karena sebagai adik dari Melkianus Sair Dekut dan hari ini ada di Amdasa, maka saya mau menceritakan betapa sulitnya bapak-bapak, mama-mama punya anak laki-laki yang bernama Melkianus Sair Dekut mencari suara di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bapak Ibu Saudara, saya dan kakek Eki sudah hampir mengelilingi seluruh kecamatan yang ada di Tanimbar. Mencari suara itu tidak gampang Bapak Ibu. Untuk mendapatkan posisi pemenang sebagai pemenang di kontestasi pilkada ini itu tidak mudah. Ada banyak air mata, ada banyak keringat yang bercucuran, ada banyak waktu yang kami mungkin hampir tidak tidur lagi. Dan sekedar info, Kakak Bupati ini sampai dengan hari ini beliau tiba di Amdasa, kurang lebih beliau belum tidur lebih dari 2 jam. Hanya datang ke Amdasa ini maka beliau kuat-kuatkan dirinya. Hari ini Bapak Ibu lihat itu beliau lagi pakai jaket itu. Kakak Eki pakai jaket itu belum pernah terjadi, ini lagi duduk pakai jaket. Biasanya hanya pakai baju kaos, kemeja, lalu antua duduk. Jadi itu membuktikan bahwa khusus untuk Amdasa ini, saya punya kakak bupati itu sangat cinta dengan Amdasa. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tahu bersama bahwa antara Welutu dan Amdasa itu pela gandong, betul? Jangan lupa wakil bupati juga ini Kora dari Rumah Salu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari malam ini, beta yakin dan percaya ketong semua orang yang beriman. Beta yakin sungguh. Beta yakin sungguh ketong semua cek. Oke, beta lanjutkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya yakin sungguh kita semua orang beriman. Dan sebagai orang beriman, maka ketong semua keluarga. Satu hal yang saya mau sampaikan malam ini tidak panjang-panjang. Barang siapa yang tidak menyayangi saudaranya, yang dilihatnya, bagaimana mungkin dia sayang terhadap Tuhan yang tidak dilihat olehnya? Saya kira pesan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di Amdasa ini sebagai pengingat, sebagai pedoman di hati Bapak Ibu semua, supaya pada waktunya nanti Bapak Ibu bisa lihat Bapak Ibu punya anak laki-laki. Dan yang terakhir, saya yakin dan percaya bahwa katong semua ini mewarisi sifat-sifat Habel. Saya kira demikian yang saya bisa sampaikan malam ini. Selanjutnya biar Kakak Bupati tumpahkan segala yang beliau punya isi hati. Makanya Adik Wakil tidak mau bicara panjang malam ini, supaya Kakak Bupati bisa ekspresikan segala sesuatunya. Karena dari tadi saya berdua bisik-bisik dengan Kakak Bupati. Kakak Bupati ini saya tahu persis beliau ini. Kalau antus mulai duduk diam,
mulai duduk, tunduk, berdoa, itu baru terjadi di Amdasa ini. Berkali-kali beliau dari tadi tunduk berdoa itu. Jadi sekian, terima kasih. Tuhan Yesus berkati Amdasa, Tuhan Yesus berkati katong semua. Salve. Baik, mari kita memberikan aplaus yang paling meriah dulu untuk salah satu putra terbaik negeri ini, putra terbaik Kabupaten Bumi Dua Lolan. Kinilah tiba saatnya kita akan mendengar secara langsung orasi politik, pendidikan politik dari salah satu putra terbaik Amdasa. Selamat malam Welutu. Kurang bersemangat. Sekali lagi, selamat malam Welutu. Selamat malam Welutu. Saya mengajak kita semua, warga desa, warga masyarakat Welutu, saatnya kita akan melihat secara langsung orasi politik, pendidikan politik dari anak terbaik Amdasa saat ini. Mari kita memberikan aplaus yang paling meriah dulu untuk putra terbaik Amdasa, kepada Bapak Melkianus Sair Dekut. Waktu dan tempat disilakan. Beta sang boleh menyanyi mendahului beta bilang sesuatu. Jadi biar beta bilang sesuatu dulu. Bapak, mama dan kakak dong semua, selamat malam. Salve. 4 kali beta pernah mengikuti pemilu dari 2009 sampai 2024. Satu kali pun beta datang mohon suara di Amdasa ini tidak pernah. Satu kali pun minta tolong kakak dong perpilih beta jadi DPR provinsi, belum pernah. Beta tahu di mana beta simpan hati ini untuk beta datang bilang pada waktunya. Atau orang Amdasa pernah lihat beta datang kampanye di Natir ini? Pernah? Tidak pernah. 4 kali. Karena beta tahu di mana kakak dong yang ada di Amdasa ini akan pikul salib ini pada waktunya. Jadi beta datang ini pertama dan terakhir. Kalau anak Amdasa dan anak Welutu ini belum berkesempatan jadi, mungkin beta akan datang. Pemilih di kampung ini 573. Karena itu beta minta tolong di kakak dong semua yang ada ini. Baru pertama kali mengurus politik di Tanimbar dan hari ini beta datang minta tolong kakak dong di Amdasa untuk bantu adik-adik di Sera, adik-adik di Welutu untuk ketemu pikul barang ini sama-sama. Kalau beta pernah datang minta tolong pertama, mungkin hari ini beta akan datang. Tapi karena ini baru pertama kali beta datang minta tolong, beta datang minta pada kakak dong semua di Amdasa supaya katong pikul akang sama-sama. Menang orang Welutu di Sera sama dengan menang orang Welutu di Amdasa. Hanya karena waktu dan ruang saja yang pernah ketong berjumpa secara baik-baik dengan bapak dong, mama dan kakak yang ada di sini. Sebenarnya sudah banyak sekali yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Hari ini beta bersyukur bahwa beta bisa sampai berjumpa di negeri tercinta ini dengan semua umat yang ada di Amdasa, menambah kekuatan lagi untuk besok lusa beta harus berjuang lagi untuk mencari dukungan di desa, di negeri-negeri yang lain.
Karena itu bagi semua kakak yang ada di Amdasa sini, untuk pertama kali ini beta datang minta tolong. Mungkin ada yang sudah tercerai-berai, mungkin ada yang sudah berpindah hati, tapi dari ujung kaki sampai ujung rambut ada satu anak Amdasa yang malam ini datang minta tolong per bapak, per kakak dong semua. Beta rasa ketong semua yang ada di sini bukan tega untuk mau menyiksa anak ini dia jalan sendiri. Karena itu minta tolong ini penting sekali beta datang bilang buat semua kakak yang ada di Amdasa. Mungkin orang Amdasa di sini kalau ada pertalian keluarga, ada pertalian saudara dengan calon-calon yang lain, silakan saja. Tapi beta datang bilang orang Amdasa bukan bilang mata rumah atau keluarga tertentu, bukan. Beta datang bilang orang Amdasa sebagai satu keluarga besar Amdasa Welutu. Beta datang bilang ini sebagai satu keluarga besar, bukan soal mata rumah tertentu atau marga tertentu, bukan. Beta bilang sebagai satu keluarga besar. Kalau hati kita pada waktunya bisa sama, maka di tanggal 27 November itu adalah jawaban bagi Melkianus Sayerdekut dan Kelvin Kelidua. Kakak dong semua yang ada di negeri tercinta ini, yang akan pernah bisa membayangkan, sekali lagi yang akan pernah bisa membayangkan, bagaimana kalau Melkianus dan Kelvin terpilih jadi bupati, lalu ternyata kalah di kakak-kakak Pukampung. Coba kita hening saja sejenak, lalu ketong membayangkan situasi itu. Coba kita tunduk kepala saja sejenak, lalu kita membayangkan kalau Melkianus dan Kelvin itu dilantik jadi bupati, tapi di kampung kakaknya sendiri dia kalah. Beta rasa ketong akan menyesal dalam hati. Dan karena itu sebagai adik-adik, beta datang untuk bilang para kakak dong semua yang ada di sini. Beta datang untuk mau membawa pikiran kita untuk membayangkan situasi itu terjadi. Orang yang ada pertalian kayak Welutu dan Amdasa saja mau menangkan Melkianus dan Kelvin. Lalu apa orang yang ada hubungan adik dan kakak? Jadi beta bilang para semua kakak-kakak yang ada di ujung sana, yang juga mungkin ada di ujung sana, lalu mungkin masih malu hati datang dekat, beta minta tolong untuk coba mulai membayangkan situasi itu. Mungkin bagi sebagian tim sukses situasi itu biasa-biasa saja, tapi bagi ketumpung orang tua-tua adat situasi itu menyakitkan. Karena itu beta bilang sekali beta pun isi hati buat kakak dong semua di Amdasa ini. Besok itu kita akan lagi berjuang di tempat lain. Beta dengan Kelvin sebagai adik-adik, ketong datang titip ketong pu masa depan di kakak dong di Amdasa. Kalau kakak dong sayang ketong semua untuk mau pikul salib ini, mari ketong pikul akang sama-sama. Kemenangan ini sebentar lagi sudah kita dapatkan. Di sisa 28 hari ini, yang melebihi Tete Manis punya maksud, yang melebihi Tete Manis punya rencana. Tapi dua anak Tanimbar ini akan menjadi pemenang pilkada kali ini. Saya bilang buat adik Kelvin, untuk malam ini, di jadwal kampanye hari ini, biar kita cuma datang di Amdasa saja. Nanti besok dan lusa baru kita berpikir tempat yang lain. Karena itu
Beta sadar sungguh bahwa kehadiran di sini di jam seperti begini, mungkin bapak, mama, kakak dong semua sebagian sudah tidur. Tapi bagi yang masih bisa bersedia untuk dengarkan beta dan Kelvin dan bapak-bapak, kakak-kakak yang ada di depan ini, besok kalau ada yang bangun tidur lalu dong tanya bilang Melkianus datang, bilang apa? Bilang saja 4 kali beta seng datang pernah buang suara apa-apa. Karena beta tahu waktu di mana beta datang buang suara. Kali ini beta datang buang suara untuk pertama kali perkakadong semua yang ada di sini. Kalau jadi anggota DPRD provinsi, seng datang buang suara perkakadong di sini, Melkianus urus akan gampang. Gampang saja. Tapi untuk jadi bupati, salib ini berat. Melkianus dan Kelvin seng pung uang banyak untuk lawan kelompok yang pung uang banyak itu. Tapi perkakadong tahu Melkianus maju, karena kalau Melkianus yang maju, mereka akan jadi bupati di negeri. Melkianus Sair Dekut mengundurkan diri dari anggota DPRD hanya karena satu alasannya. Beta dengan Kelvin datang pastikan bahwa Tanimbar ini tidak boleh jatuh di tangan yang salah. Kakak dong semua di sini tahu. Beta yakin kakak dong tahu siapa tangan yang salah itu. Beta yakin kakak dong tahu. Kenapa beta bilang ini? Beta sudah cek sejak 2024 di bulan Februari kemarin. Perusak demokrasi di negeri ini adalah bapak dong tahu semua. Karena itu kenapa kakak-kakak saya dari Amdasa tidak pernah terpilih jadi anggota DPR. Serangan Fajar. Serahkan 5 tahun yang akan datang buat anakmu yang sementara ada di negeri tercinta. Saya bilang di mana-mana, perkakadong semua lah beta bilang. Ketika ada orang yang punya uang banyak, kakak dong dengar. Ketika ada orang yang punya uang banyak, dan ketika itu pada waktu yang bersamaan dia punya kekuasaan, maka yang terjadi hanyalah semena-mena terhadap orang lain. Di tangan satu orang tidak boleh ada penggabungan kekayaan dan kekuasaan. Tidak boleh. Sekali lagi, di tangan satu orang tidak boleh terjadi penggabungan kekayaan dan kekuasaan. Karena ketika satu orang memegang kekayaan dan kekuasaan, yang terjadi hanyalah semena-mena kepada orang lain. Atas dasar ketakutan-ketakutan ini, Melkianus dengan Kelvin datang untuk memastikan bahwa tidak boleh ada penggabungan atau terjadinya kekayaan dan kekuasaan ada menumpuk di tangan satu orang. Jadi bapak, mama, kakak dong semua, beta datang bilang ini supaya sekali lagi bagi yang sudah terlanjur minta tolong. Melkianus dan Kelvin Keliduan, katong sudah melakukan katong pun kewajiban moral sebagai anak Tanimbar. Sudah merelakan dirinya untuk datang di Tanimbar ini adalah kewajiban moral kita yang hari ini katong hadir. Kita sudah melakukan kewajiban moral ini. Sisanya di tanggal 27 November, jawaban itu ada di kakadong semua di Amdasa ini putar. Sehingga satu waktu Melkianus dan Kelvin mati, kita mengaku bahwa demi mempertahankan batu anak Tanimbar ini, kita telah berusaha. Dan kita tidak akan pernah malu. Jadi sekali lagi, di titik politik yang paling krusial di 28 hari ini, tak ada cara lain untuk bisa menghalangi Melkianus dan Kelvin. Sekali lagi perkakadong semua, tidak ada cara lain untuk mengalahkan Melkianus dan Kelvin. Mereka hanya punya dua cara saja. Satu,
adalah dengan mengumpulkan KTP untuk membayar suara masyarakat. Dan yang kedua, mereka datang tebar fitnah bagi Melkianus dan Kelvin. Hanya dua ini saja. Tapi ternyata perjalanan Tuhan buka itu berkata lain. Ketika mereka semakin menghina Melkianus dan Kelvin, Melkianus dan Kelvin tetap mendapatkan simpati dari seluruh orang Tanimbar. Jadi bagi kakak dong semua yang ada di negeri tercinta di Amdasa ini, waktu ini sudah semakin dekat. Jam 12 ini tinggal beberapa menit saja akan berakhir. Beta dengan adik Kelvin datang minta tolong untuk bantu jaga kampung ini, bantu jaga negeri ini. Jumlah kita tidak banyak-banyak amat jika dibandingkan dengan jumlah kampung-kampung lain. Ketong punya cuma 573. Masa dari 573 ini ketong pi bagi akang sama rata dengan orang yang sengaja hidup adik kakak. Sekali lagi, di jumlah ini masa ketong masih mau pi bagi-bagi akang lah. Beta datang bilang ini para kakak dong semua, karena ketong pun tanggung jawab bersama dan besar ada di depan mata ketong. Sebagai adik-adik, beta datang minta tolong. Orang Amdasa sudah membayangkan situasi yang tadi beta bilang. Lalu sesekali ketong membayangkan yang paling baik. Membayangkan yang paling baik itu yang mana? Membayangkan saja yang paling baik. Pilkada 27 November. Ketong semua sudah tahu hasil pilkada. Kalau Tete Manis sayang Amdasa menang, anak Amdasa itu jadi. Satu waktu di bulan Desember nanti datang lagi anak Amdasa itu datang lagi. Paling tidak dia punya status adalah bupati terpilih untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Iya toh. Tadi kan ketong mulai membayangkan yang buruknya. Sekarang beta ajak ketong membayangkan yang ketong suka. Desember lagi kalau anak Amdasa itu dia balik, minimal dia belum pakai sesuatu di dadanya, tapi dia sudah pikul sesuatu bahwa dia ini adalah bupati terpilih. Itu artinya apa? Setengah kekuasaan dia sudah miliki akal. Jadi minta tolong per kakak dong semua yang ada di negeri tercinta. Beta sudah datang bilang beta punya tanggung jawab sebagai calon bupati. Adik Kelvin ini bagian juga dari anak Amdasa, karena dia adalah anak rumah salut. Jadi saudara-saudaraku, kakak dong semua di Amdasa ini punya dua anak sebenarnya. Nanti pada waktunya, lalu satu waktu ketong kumpul lalu ketong cerita akan. Dan mudah-mudahan di waktu ketong kumpul itu ketong kumpul dengan muka senyum. Ketong kumpul yang seng boleh ada yang tunduk muka karena malu, seng boleh. Ketong harus kumpul dengan muka tegak karena kamu jadi dan kamu juga menang di sini. Yo, apa artinya ketong kumpul? Tapi kumpul dengan satu punya muka tegak lalu yang lain mukanya tertunduk. Tidak boleh. Karena itu ketong pastikan waktu kumpul lagi baku dapa lagi di Desember, ketong kumpul dengan semua muka tegak sama-sama. Jadi bagi beta pun kakak semua yang malam ini hadir maupun yang malam ini tidak sempat hadir, ketong yang hadir ini tolong baku kas ingat jua. Baku kas ingat jua. Supaya pada waktunya 27 November buka surat suara itulah dia baik-baik. Beta yang akan tawarkan opsi lain di Amdasa ini. Beta datang bilang beta punya diri dengan Kelvin Keliduan pun diri. Jadi minta tolong para semua kakak yang ada di sini untuk mari bantu beta dengan Kelvin juga. Jarang-jarang tadi adik Kelvin bilang beta pakai jaket untuk kampanye. Ini hanya karena situasi saja. Jadi karena itu mudah-mudahan setelah keluar dari negeri tercinta ini, langsung kekuatan itu didapatkan lagi untuk besok beta berjuang lagi di tempat lain. Perjuangan ini kenapa beta dan Kelvin lakukan sampai jam begini per kakak dong semua.
Satu saja alasannya, supaya kalau kita menang jangan menang kecil-kecil. Kalau bisa menang besar supaya langsung menang besar sekalian saja. Kalau besok pilkada terjadi, Melkianus dan Kelvin itu menang. Kalau besok pilkadanya menang, hanya karena kita mau menang, ini menang besar, ya kita langsung kerjakan satu kaligus supaya besar. Kenapa mau menang besar? Supaya waktu mereka bawa gugatan ke Mahkamah Konstitusi lagi, langsung Mahkamah Konstitusi menolak gugatan itu. Amin. Amin. Gandung. Gandung dulu, Bapak. Gandung. Terima kasih berkakak dong semua. Mari beta gendong ale jua katong dua cuma satu gandonge satu hati satu sekali ini saja beta minta tolong kakak dong. Kalau merasa ketong adik kakak, mari ketong semua berdiri. Mari Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu. Mari. Mari Bapak Ibu. Beta sudahi kampanye ini lalu ketong semua berdiri menyanyi lagu ini saja. Berkakak dong semua. Beta datang minta tolong setelah 4 kali beta urus politik, beta saya pernah datang minta tolong. Karena berat saja maka beta datang minta tolong. Dan beta sama waktu ketong baku dapa, beta muka tegang, lalu kakak dong tunduk muka. Beta sama, beta sayang kakak dong karena itu beta sama. Jangan sampai waktu ketong baku dapa ada yang muka tertunduk. Beta sama, beta mau ketong angka muka sama-sama waktu ketong baku dapa. Mari Bapak Ibu ketemu tempat sini. Mari. Tuhan memberkati Amdasa. Amin. Tuhan memberkati ketong semua. Temani sayang anak Amdasa ini, tidak lama lagi dia akan menjadi bupati di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama Kelvin. Satu putaran. Dorong depan. Menyala kakak. Yang merasa ketong adik kakak ketong berdiri saja biar dijauh juga saya Menyala apa-apa. kakak. Dijauh saja saya apa-apa. Mari beta
Bapak-bapak tua ada, terima kasih banyak. Bapak kakak kades dan semua terima kasih. Su jaga ketong sampai jam begini. Setelah ini beta dengan adik Kelvin bersama istri masing-masing ketong akan pamit pulang. Karena besok ketong juga akan berjuang. Karena itu jangan marah kalau ada kata-kata yang salah kah. Jangan marah kalau tadi ketong datang agak terdesak kah. Ketong minta maaf. Mudah-mudahan teteh manis sayang 27 ketong baku dapa. Pokoknya kakak dong lihat saja tanggal 27 sore kalau kediaman di Signana Surame, jangan malu-malu lebih. 27 sore itu 27 November sore, kalau nanti Yohanes kasih kabar saja ya nanti kalau Yohanes kasih kabar saja kata makanya senatan kak, itu artinya kabarnya baik dan kita bergabung saja untuk kita sukacita. Beta kira begitu sudah toh. Satu taloi dong, satu taloi. Kita menyanyi lagu satu berapa dong? Lagu apa? Satu taloi dulu, satu taloi. Satu taloi dulu. Kita menyanyi adik-adik lagu juga ya. Makasih per kakak-kakak dong. Nanti yang per tua-tua adat yang bisa terjemahkan sedikit-sedikit nanti terjemahkan saja. Abang Tahir ini saudara saya dari Kilon. Dia berjuang dan warlabobat di seluruh wilayah muslim ketong menang. Oh, jadi kakak dong bantu dia lain, dia bantu kita di warlabobat. Nanti tanggal 6 beta dengan Abang Tahir kampanye di Kilon. Ini lagu dari adik-adik berkakak dong. Uftafudro Tevem nabat rarsi kena Umiring amar bet ilya Uflo farfara Rangalat wanak alnak wanak Bintinemu Karkari raki Wolnatan ngala di ban-bana Rala bisa Matkan novak livurila Bom sair melanda hamdoku Nisikwa Depotan weyang mau diri Warma muda Lar endadro Babi amat Oteraku bagi bapak atau kakak dong yang bisa menerjemahkan lagu ini, terjemahkan saja karena agak bermakna apa. Rala bisa matfan novak liburila bom sair melam dalam doku lisikwa Depotan weyang mau diri Warma muda Lar engadro Pamyamat mulu Oteraku Nebar Oh nebar Muamam susu Amin amin
memberkati Amdasa. Tuhan memberkati perjuangan anak-anak Amdasa yang sementara berjuang ini. Salve. Terima kasih para semua kakak dong di sini. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, warga masyarakat Desa Amdasa yang kami cintai.